Sebelumnya diceritakan, bagaimana MC Kitani Sok harus menjalani kesendirian hatinya, setelah ditinggal pergi oleh Sun Er. Rupanya istri MC Kita ini, dijemput kembali oleh klan Bu. Tidak hanya harus kehilangan kekasih kecil, yang selama ini selalu berada di sisinya, Souyan juga menerima penghinaan dari wakil ketua tentara hitam klan Bu. Itu membuatnya bersumpah, untuk menjadi lebih kuat dan menjemput Sun Er. Setelah berpisahan dengan belahan jiwanya di hutan pegunungan Jinan, Souyan pun kembali ke paviliun, dengan perasaan sendu hampa amarah, serta rasa tidak berdaya yang bercampur menjadi satu. Apalagi, ketika masuk ke dalam kamarnya, Souyan masih mencium aroma wangi sang Dewi Janan, yang tertinggal. Hal itu, membuatnya semakin dalam berhalusinasi, kalau Sun Er masih ada di sana. Meski pada akhirnya, bayangan indah itu harus hancur, oleh pedihnya kenyataan. Souyan menyadari, bahwa Sun Er adalah keberadaan yang begitu penting dalam hidupnya. Baru sekarang, saat keberadaannya sirna, Souyan harus menelan pahitnya kerinduan. Tuan muda ketiga keluarga Shou itu, semakin yakin dan bertekad, bahwa apapun yang terjadi, dia akan mengembalikan Sun Er ke sisinya. Setelah skein galau MC Kita berakhir, waktu berpindah ke saatnya penempatan api jantung di Menara Pemurnian, 10 besar daftar terkuat, dengan antusias berkumpul di depan Menara Pemurnian Qi, tidak terkecuali Xian Linsu, Yalian, serta Lejing. Begitu datang, mereka langsung mengucapkan 1-2 kata kepada Soyon berharap Souyan mau menyambut tantangannya di lain waktu. Obrolan itu, direcoki oleh Xian yang juga ingin baku hantam. Di mana keinginan itu, tentu saja membuat Lejing ketakutan, mengingat betapa barbarnya sang ratu. Nah, 跟我比比呀。捣啥乱你？ Kejahilan Xian, dihentikan oleh Souyan, setelah tertua gerbang Pan berjanji, untuk memberikan beberapa dawan setelah penempaan api jantung berair. Obrolan itu sepenuhnya diakhiri, begitu pintu menara dibuka disusul dengan kemunculan Sujian, yang mengumumkan bahwa, penempaan api jantung akan segera dimulai. Di bawah, 10 peringkat teratas mulai memasuki ke bagian tengah menara. Rupanya, itu tempat pertemuan pertama Souyan dengan api hati, yang jatuh dalam ingatan Souyan. Sepertinya, ada beberapa segel tambahan di area tengah tersebut, yang menandakan, mungkin saja keamanan di dalam Menara Pemurnian Kim, memang sudah ditingkatkan. Sujian memimpin murid-muridnya turun lebih jauh ke dasar menara, hingga sampailah mereka semua, di hadapan sebuah ruangan megah, yang pintu masuknya dijaga ketat oleh 2 patua. Begitu pintu ruangan dibuka, Souyan mampu merasakan perasaan terbakar yang lebih intens. Hingga pemuda itu menyimpulkan, bahwa mereka saat ini telah berada sangat dekat dengan tubuh asli api yang jatuh. Di tengah ruangan, terdapat sebuah tiang membara sampai ke atas. Beberapa saat kemudian, Sujian dan 2 tetua lain mengekstrak radang api hati yang jatuh keluar dari tiang tersebut. Di mana radang api itulah, yang akan menjadi media penempaan api jantung yang akan dijalani oleh para siswa. Sujian membuka pelatihan itu dengan sedikit ceramah tentang radang api, dan menceritakan betapa esensi api jantung ini sangat berguna bagi praktisi doling untuk membuka jalan menuju kelas doang. Di sisi lain, manfaat yang begitu besar tersebut, Sujian juga mengingatkan, bahwa murid-muridnya pasti akan menjalani pelatihan yang menyakitkan, dan tidak menutup kemungkinan beberapa dari mereka akan mengalami kegagalan. Setelah memastikan seluruh muridnya memahami penjelasannya, maka Sujian pun mengumumkan bahwa penempahan api jantung pun dimulai. Satu persatu murid peringkat kuat memasuki plafon api yang mengelilingi tiang. Dan beberapa saat kemudian, radang api jantung masuk ke dalam tubuh mereka. Mengirimkan esensi api jantung yang luar biasa pekat ke seluruh darah, dan aliran ki para murid. Begitu pelatihan dimulai, dan murid-murid tenggelam dalam fokus mereka, masing-masing para tetua mulai tenggelam dalam obrolan mereka sendiri. Mereka mengira-ngira, berapa banyak siswa yang akan berhasil melewati pelatihan. Tapi bukannya penasaran dengan jalannya pelatihan, ada yang lebih mengganggu pikiran Sujian, yaitu tentang kondisi api surgawi hati yang jatuh. 2 tetua yang melihat kekhawatiran Sujian, berusaha menenangkan dengan memberikan kabar, bahwa para panatua akademi dalam telah dikumpulkan untuk berjaga-jaga.
Selain itu, kalaupun roh api berhasil menembus segel yang dipasang pada dasar menara, mereka masih memiliki penghalang energi terakhir di puncak menara, yang dipasang sendiri oleh kepala sekolah. Meskipun begitu, Sujian masih tidak bisa menahan kekhawatirannya. Karena itulah, Sujian tidak mau mengambil resiko dan memerintahkan para tetua untuk mengetatkan penjagaan. Sementara dirinya akan turun ke lantai paling dasar menara untuk mengawasi pergerakan api hati yang jatuh secara langsung. Sujian telah sampai di lantai paling dasar menara. Kemudian ia membuat satu lubang di segel penghalang, untuk melihat dengan lebih jelas pergerakan roh api. Setelah memasuki penghalang energi, Sujian mengalirkan dogi kedua matanya, sehingga mampu melihat jauh ke dalam penghalang energi, yang merupakan dunia magma, tempat roh api disegel selama ini. Beberapa saat mengamati dunia magma tersebut, Sujian melihat air mendidih di dalamnya tampak tenang, dan tidak ada pergerakan yang mencurigakan. Sedangkan perjalanan proses penempaan api jantung para murid, memang benar sangatlah menyakitkan. Karena itulah, tidak lama setelah pelatihan dimulai, satu persatu murid dengan ketahanan pas-pasan tidak mampu menahan lagi. Hingga dua tetua pun, dengan terpaksa harus mengeluarkan api jantung itu, dalam tubuh mereka, sebelum menimbulkan kerusakan fatal. Murid-murid yang mengalami kegagalan, jumlahnya terus bertambah, hingga mencapai 4 murid dan menyisakan 7 peringkat teratas. Mereka adalah MC kita, Zian, Lin Sui, Hanyo, Lin Yan, dan Han Yu. Dari jumlah inilah, dua tetua yang tadi cukup sedih melihat beberapa murid gagal bisa kembali tersenyum. Karena persentase keberhasilan di tahun ini, lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Balik lagi ke lantai dasar menara, di mana Sujian masih anteng dan santuy mengamati aktivitas dunia magma. Hingga, tiba-tiba saja, roh api jantung yang jatuh, muncul di depan mata dan menubrukkan tubuhnya sendiri, agar bisa keluar. Sujian langsung mengumumkan pada para tetua akademi dalam, untuk bergegas ke menara. Sementara murid-murid yang masih ada di dalam menara, harus segera keluar. Pengumuman menggelegar, dan itu, tentunya membuat Soyan dan murid lainnya kebingungan. Karena pelatihan api jantung yang mereka jalani, belumlah selesai. Namun, mereka tidak bisa berbuat apapun, selain menuruti perintah tertua dan lari pontang-panting mencari jalan keluar dari menara. Sementara Sujian, telah memulai pertarungannya dengan roh api hati yang jatuh. Meskipun Sujian bergerak dengan cepat, dan menutup kembali retakan yang dihasilkan oleh roh api. Kekuatan yang tersimpan berpuluh-puluh tahun itu, tentunya tidak habis dengan mudah. Malahan dihimpun dalam jumlah yang lebih jauh mengerikan. Beberapa saat kemudian, dua tetua penjaga lantai dasar bergabung dengan Sujian. Dengan penuh perjuangan, ketiga tetua Akademi Janan itu, berusaha menekan pemberontakan roh api hati yang jatuh. Di sisi lain, saking besarnya efek pemberontakan api hati yang jatuh. Api-api yang sebelumnya terkurung di dunia magma, mulai keluar. Bahkan, menembus lantai paling dasar dan mengganggu proses evakuasi para murid peringkat atas. Api tiba-tiba menyembur dari lantai dan langit-langit bangunan. Hingga membuat Soyan, harus mengerahkan api inti teratai hijaunya, untuk membuka jalan bagi teman-temannya. Yang lebih menegangkan lagi, setelah berkali-kali menubrukkan tubuhnya ke penghalang energi, api hati yang jatuh akhirnya mampu menembus segel di dasar menara. Dan langsung membuat api meledak memenuhi area bawah menara pemurnian Qi. Untungnya Soyan dan murid top lain, berhasil bergerak dengan cepat dan keluar dari lorong tepat waktu. Sehingga tidak berubah menjadi daging panggang. Meskipun rasanya begitu banyak tanda tanya yang meluap di pikiran para murid. Mereka, harus segera keluar dari menara ini, sebelum roh api benar-benar menunjukkan wujud aslinya. Sebuah dentuman maha dahsyat terdengar dari dalam lubang di tengah menara. Seluruh murid hanya bisa membeku, di atas kakinya. Lalu Skein berpindah, ke tempat lain di wilayah sudut hitam, tepatnya di sebuah rumah kayu tengah hutan. Yang selama bertahun-tahun telah menjadi lokasi sakral di wilayah sudut hitam, karena ditempati oleh alkemis terkuat, Sang Kaisar Obat Hanfone. Berbeda dengan hari-hari biasanya yang cenderung tenang. Saat ini, rumah kayu itu tidak hanya dihuni oleh Hanfone seorang diri, namun juga beberapa tokoh besar wilayah sudut hitam. Yaitu pimpinan pelelangan 8 gerbang Yuan Yi, dan ketua Sekte Api.
Ia mengumpulkan feraksi kuat seperti ini, sudah jelas, satu-satunya tingkat 6 di wilayah sudut hitam itu, ingin mendiskusikan sesuatu. Barulah beberapa saat setelah menuangkan teh, sebuah kabut berdarah yang pekat muncul di cakrawala. Ia melesat dengan cepat menuju rumah kayu, dan menjelma menjadi sosok laki-laki tua yang berperawakan seperti hantu. Dia adalah ketua sekte daerah, Van Lo bokapnya Van Ling, yang dulu sempat dikalahkan oleh Soyan pada awal season kelima. Berhubung semua orang udah datang, HP pun segera membuka pertemuan mereka hari ini. HP menjelaskan, sebagai seorang alkemis dia telah mendambakan api surgawi sejak lama. 早在多年前有异火。 Dan beberapa waktu terakhir, dia merasakan esensi api surgawi yang berada di Akademi Janan. Dari situlah, HP berniat meminta bantuan tokoh-tokoh besar ini, untuk merebut api surgawi dari tangan Akademi Janan. Ia menjanjikan dua hal pada masing-masing tokoh. Tapi kepala sekolah Akademi Janan, adalah sosok yang luar biasa kuat. Tidak ada satupun praktisi di wilayah sudut hitam, yang berani memprovokasinya. HP telah memastikan, bahwa Mang Tianxi telah pergi bertahun-tahun. Sekarang hanya ada beberapa orang kuat saja yang berjaga di akademi. Jadi, ia sudah menemukan cara untuk menyusul ke akademi terbaik di benua Ado tersebut. Dan dia yakin, bahwa tidak akan ada banyak orang yang mampu mengganggu rencana mereka. Ya sob, rupanya, episode berakhir sampai di sini saja. Kalian pasti penasaran dengan bagaimana kelanjutannya. Untuk itu, Min mengharapkan kalian subscribe dan like channel ini, agar Min semakin semangat untuk membuatnya lagi. Untuk episode selanjutnya, sesuai novelnya kita akan menyaksikan bagaimana HP dan komplotannya akan masuk ke Akademi Janan dan bermaksud mencuri esensi api surgawi. Oke sob, sekian dulu. Sampai jumpa, see you.